Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin para jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah masih menganugerahkan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap taat patuh terhadap ajaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita menyadari bahwa tidak ada tujuan kita hidup di dunia ini terkecuali dengan satu hal, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwa tujuan kita adalah ibadah, maka yakinkan seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari aktivitas lahiriah kita maupun aktivitas batiniah kita, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyadari bahwa tujuannya ibadah, tentu ada harapan yang terbaik bahwa setiap hamba Allah yang senantiasa selalu beribadah kepadanya, maka dia akan mendapatkan derajat yang mulia, yaitu derajat takwa. Maka derajat takwa ini adalah harapan, keinginan setiap muslim. Siapapun di antara kita pasti keinginannya ingin mendapatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan derajat takwa, maka sadari bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, alhamdulillah telah kita lewati, hampir melebihi setengahnya. Sudah sampai kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini selama 17 hari. Maka dari itu tidak ada satu harapan bagi seorang muslim mukmin, dia ingin mendapatkan derajat yang takwa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan seseorang yang terikat hatinya dengan takwa, maka dia selalu mengupayakan untuk senantiasa melakukan perubahan di dalam dirinya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, datangnya bulan suci Ramadan ini dari awal sampai akhir, maka dia senantiasa di dalam hatinya ingin memperbaiki hubungan, kedekatan dengan sang pencipta, sang kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memanfaatkan momentum itu. Bulan suci Ramadan dijadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah,
untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Hablu minallahnya ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena dia menyadari bahwa di bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan, bahkan di hari-hari yang sudah terlewat, dia senantiasa banyak dosa, banyak hilaf, banyak amaliyah ibadah yang tidak pernah terpenuhi. Panggilan Allah selalu terabaikan. Kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah selalu terlupakan. Maka di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia selalu meyakini di dalam dirinya, saya harus memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk senantiasa hadir lebih dekat dengan Allah, karena Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Mujahadah. Apa itu Syahrul Mujahadah? Bulan untuk semaksimal mungkin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah dengan penuh semangat, tanpa ada leha-leha, tanpa ada malas-malasan. Maka Ramadan ini walaupun kita dalam keadaan berpuasa, kita sedang menahan lapar, menahan haus, maka ini tidak menjadi alasan penting bagi kita untuk senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ketika datangnya bulan Ramadan, Allah menjadikan ini bulan mujahadah, bulan untuk tetap semangat dalam setiap aktivitas kita, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah telah membuktikan bagaimana perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana kaum muslim dalam keadaan lapar dan haus, mereka dengan penuh tawakal kepada Allah. Alhamdulillah, ini membuktikan bahwa ternyata Ramadan ini menjadi syahrul mujahadah bagi kita. Lalu kemudian Indonesia merdeka, itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka syahrul mujahadah, bulan semangat, bulan Ramadan ini harus kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berleha-leha, bermalas-malasan. Kalau ada orang yang bilang Ramadan itu enaknya tidur, perbanyak tidur karena tidur menjadi ibadah, ini adalah alasan yang harus kita sanggah. Daripada kita memperbanyak tidur, lebih baik kita memperbanyak ibadah, tadarus, tilawah, bersedekah, dan hal-hal positif yang dapat mendatangkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa ingin dekat dengan Allah, dia memanfaatkan waktunya untuk tidak mengisi dengan hal yang tidak berguna. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kebaikan seseorang di dalam Islam itu bagaimana dia mampu meninggalkan perkara-perkara, aktivitas-aktivitas, waktu-waktu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna baginya. Maka dari itu mari kita manfaatkan Ramadan. Momentum bulan suci Ramadan ini menjadi momentum syahrul mujahadah bagi kita. Sedetik waktu yang kita miliki, maka akan menjadi ibadah kalau waktu kita ini digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi hal yang sia-sia. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seseorang yang ingin mencapai derajat takwa, maka dia menjadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama. Yang kita sebut dengan hablum minan nas. Di awal kita sebut dengan hablum minallah, memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dilanjutkan dengan hablum minan nas, memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kita sebagai manusia sadar, kadang kita sering merasa paling hebat, merasa sombong,
merasa iri, dengki terhadap orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita hadirkan rasa perubahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lebih dekat, lebih sayang, menunjukkan rasa empati kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama terhadap orang-orang yang membutuhkan kita. Maka insya Allah Ramadan akan hadir kepada kita menjadi orang-orang yang betul-betul beruntung dan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan tahun ini menjadi momentum yang berkualitas bagi kita semua. Menjadi momentum untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Bersungguh-sungguh dalam setiap niat dan waktu yang kita lakukan. Bersungguh-sungguh setiap kehidupan dan hidup yang kita miliki saat ini. Karena sejatinya kita hidup saat ini bukan untuk kematian. Kita hidup saat ini untuk yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah berjanji dan ikrar di dalam setiap waktu kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap ibadahku, amalku, hidupku, matiku, semua adalah untuk Allah. Maka ketika hamba menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka jadikan kesempatan bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan yang penuh semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.